Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, kesehatan, serta rizki yang berlimpah untuk kita semua. Sahabat, wudhu adalah cara bersuci yang paling sederhana. Meski begitu, menjaga tubuh dalam keadaan wudhu sangat banyak manfaatnya. Untuk itu sebagai muslim yang baik, kita harus memahami dengan hal-hal yang membatalkan wudhu agar kita senantiasa terjaga dalam keadaan wudhu. Seperti biasa, Ustadz Yasid Jawas, gembong utama aliran menyimpang Wahabi Salafi Indonesia, mengkritik dalam mencontohkan praktik rukun ibadah dengan cara berwudhu itu. Bukan Wahabi namanya, jika dalam kritik tidak diselingi hinaan serta cacian. Secara tidak langsung, pendapat itu dibantah habis oleh adik seperguruannya, yaitu Ustadz Firanda Adirja Al-Wahabi. Yang satu bilang diusap sedikit boleh saja, yang satu lagi ngotot harus dibasuh sampai ke tengkuk dan kembali ke depan seperti kata andalan Yasid, yaitu ajaran Nabi. Secara tidak langsung, pendapat itu dibantah habis oleh adik seperguruannya, yaitu Ustadz Firanda Adirja Al-Wahabi. Yang satu bilang diusap sedikit boleh saja, yang satu lagi ngotot harus dibasuh sampai ke tengkuk dan kembali ke depan seperti kata andalan Yasid, yaitu ajaran Nabi. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah dan keutamaan di belakangnya. Demikian pula di balik perintah wudhu, di samping sebagai persyaratan sholat dan beberapa ibadah lain, wudhu memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan dalam hadisnya, berkat wudhu, kesalahan dari setiap anggota tubuh yang dibasuh akan berjatuhan. Tak heran, usai berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat, seseorang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Demikian yang digambarkan dalam hadis berikut. Tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudunya, kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan dari mulut dan hidungnya bersama air itu. Kemudian tidaklah ia membasuh wajah sebagai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kesalahan-kesalahan wajahnya akan keluar dari ujung-ujung jenggotnya bersama air. Kemudian tidaklah ia mencuci kedua tangannya hingga siku, kecuali kesalahan-kesalahan tangannya akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian tidaklah ia mengusap rambutnya, kecuali kesalahan-kesalahan kepalanya akan keluar dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Kemudian tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga 2 mata kaki, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kesalahan-kesalahan telapak kaki akan keluar dari ujung-ujung jarinya. Kemudian tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang sepantasnya. Kemudian sholat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Tapi masalah seperti ini selalu diributkan oleh para kaum Wahabi seperti biasa dengan diiringi celaan dan hinaan. Bahkan dalam hadis lain, orang yang tidur dalam keadaan suci, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat. Sedangkan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut. Dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam, kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, Fulan, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Salah satu penjelasan dalam kitab Fathul Qorib, karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Penyebab hadas kecil yang dijelaskan, apabila sudah batal, kita tidak bisa melakukan ibadah yang mewajibkan suci dari hadas kecil lagi.
kecuali jika sudah berwudu, adalah sebagai berikut. Pertama, keluar sesuatu dari salah satu kemaluan orang yang memiliki wudu. Sesuatu yang keluar bisa berbentuk apapun, baik sesuatu yang biasa keluar seperti kencing dan tai, atau jarang keluar seperti darah dan kerikil. Sesuatu ini meliputi najis seperti contoh yang sudah dijelaskan, ataupun sesuatu yang keluar tersebut berupa barang yang suci seperti batu atau benda padat lain. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim